Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SD Muhammadiyah Gresik yang ibu sayangi dan selalu ibu banggakan. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah. Bagaimana dengan kabar keluarga kalian juga? Bu Guru doakan semoga kalian beserta keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak yang ibu banggakan, pada hari ini ibu akan memberikan materi pelajaran PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. Temanya adalah pencemaran air. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah agar anak-anak memahami tentang pencemaran air. Yang kedua, agar anak-anak bisa mengeterapkan dalam kehidupan sehari-hari penggunaan air yang baik, yang tidak tercemar, ya. Tuh. Sebelum materi ibu lanjutkan, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, mari kita pelajari tentang pencemaran air. Apa sih yang dimaksud dengan pencemaran? Pencemaran adalah masuknya bahan-bahan pencemar, yaitu polutan, ke dalam lingkungan kita. Nah, kalau pencemaran air ya terhadap lingkungan air di sekitar kita. Sehingga dengan pencemaran ini lingkungan menjadi terganggu. Ya. Nih. Kemudian apa saja yang menyebabkan pencemaran air? Pertama adalah kegiatan rumah tangga. Kedua, kegiatan pertanian. Dan yang ketiga adalah kegiatan industri. Loh, kenapa kegiatan rumah tangga kok bisa menyebabkan pencemaran? Ya, kegiatan rumah tangga ini terbanyak merupakan limbah cair yang merupakan sumber pencemaran air. Misalnya air sabun yang kita pakai untuk mandi, untuk cuci-cuci, ya, itu kalau dibiarkan akan menyumbat pipa saluran dan itu akan mengakibatkan pencemaran air. Nih. Kemudian kegiatan pertanian. Tidak kalah berbahayanya, limbah pertanian juga bisa mengakibatkan pencemaran. Contohnya penggunaan pupuk dan sisa-sisa pestisida yang berlebih. Nah, ini dapat mengakibatkan pencemaran, ya. Makanya pupuk kita gunakan pupuk organik atau pupuk kandang atau pupuk hijau, ya, yang bisa mengakibatkan tanah pertanian menjadi subur, tumbuhan bisa berkembang. Nah, ini kita gunakan pupuk-pupuk yang tidak terlalu banyak menjadikan pencemaran air, ya. Kemudian kegiatan industri. Nah, kegiatan industri di pabrik-pabrik atau perusahaan, limbah industri yang dibuang sembarangan ini juga mengakibatkan pencemaran. Terkadang limbah industri dibuang ke sungai, dibuang ke laut, ya. Ini sebaiknya limbah industri itu diolah sebelum dibuang, ya, diolah terlebih dahulu supaya kadar pencemarannya tidak mengganggu
lingkungan sekitar ya. Anak-anak tahu, air sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kehidupan di bumi, air ini berperan penting. Untuk itu, kita harus berperilaku bijak, berperilaku sehat ya, agar penggunaan air ini tidak terabaikan ya. Berikut perilaku sehat yang berkaitan dengan air. 1. Tidak membuang sampah atau limbah ke sungai, sumur, danau, ke laut. Nah ya, ini tidak dibuang limbah sampahnya. Yang kedua, memelihara sarana air bersih agar tetap berfungsi dengan baik, karena anak-anak tahu air ini setiap hari digunakan untuk mandi, cuci, minum, dan kegiatan lain ya. Khusus yang untuk badan kita, untuk mandi, cuci, minum, ini betul-betul air yang harus bersih dan sehat ya. Ketiga, sebaiknya sarana air yang digunakan cukup memenuhi standar kesehatan. Standar sehat, bersih ya. Ini diletakkan dalam wadah yang tertutup. Ya, tertutup supaya tidak terkena debu, tidak termasuki binatang-binatang kecil. Jadi airnya tetap bersih, khususnya air minum. Air untuk masak, nah ini harus tertutup rapat dan setiap seminggu sekali dibersihkan supaya lumut-lumutnya itu tidak mengakibatkan kotoran. Yang keempat, sebelum diminum, air harus dimasak terlebih dahulu. Nah, sekarang banyak orang membeli air isi ulang. Air isi ulang jangan langsung diminum, dimasak lebih dulu. Ada yang beli air kemasan. Kalau air kemasan itu memang harganya agak mahal, tetapi insya Allah kebersihannya terjaga, itu boleh langsung diminum. Kemudian kalau tadi perilaku yang baik, perilaku sehat. Nah sekarang perilaku-perilaku yang tidak baik. Contohnya, masih banyak masyarakat yang menggunakan air tidak sehat. Nah, misalnya air sungai untuk mandi. Kan ada orang mandi di sungai, mencuci di sungai. Ini perilaku yang tidak sehat. Loh Bu, terpaksa. Nah, nggak tahu lagi kalau terpaksa ya. Nah ini, jadi kita sebaiknya menjaga diri kita. Diri kita harus tetap sehat, bersih agar tidak mudah terkena penyakit ya. Kedua, penampungan air yang tidak layak. Nah, banyak orang yang membuat penampungan air, tandon air sampai lumutan, lah itu tidak layak. Jadi harus dibersihkan, terutama air bak untuk mandi. Kalau sudah kelihatan ada kotoran, lumut, nah itu harus cepat dibersihkan. Maksimal seminggu sekali itu dibersihkan bak-bak air, timba-timba air. Nah itu supaya tidak ada lumut. Kadang itu licin anak-anak ya, itu lumutan. Kemudian sumur pompa tangan, untuk memompa tangan tidak dilengkapi dengan lantai kedap air. Nah ini perilaku yang kurang sehat. Nah sekarang dampaknya apa? Dampak pencemaran air terhadap lingkungan. Adakah dampaknya? Ada. Pertama, kalau air itu tercemar, manusia atau kita ini bisa terkena diare akibat mengkonsumsi air yang tercemar. Kedua, kulit kita gatal-gatal karena menggunakan air yang tercemar.
Ketiga, sakit mata karena gatal, ya, masuknya kuman ke dalam mata. Keempat, cacingan, ya. Cacingan ini juga disebabkan oleh air yang diminum ini tidak sehat, perutnya ada cacingnya. Jadi kalau BL keluar cacing kecil-kecil lembut-lembut, nah kadang cacing besar satu lah, ini ngeri ya. Nah, kemudian bisa mengakibatkan penyakit hepatitis A, ya. Itu anak-anak. Untuk itu marilah kita berperilaku sehat, berperilaku dengan hidup yang bersih dimulai dari kecil, ya, dimulai dari sekarang. Kalau sekarang sudah SD, ya mulai sekarang, tidak menunggu nanti kalau sakit. Nah, bersih itu mudah, ya. Sehat itu bahagia. Sehat tidak mahal, tapi perlu dengan perilaku kita sehari-hari, memperhatikan kesehatan diri sendiri lebih dulu, kemudian memperhatikan kesehatan lingkungan. Kalau dirinya sendiri sehat, lingkungan sehat, masyarakat akan sehat, hidup menjadi makmur, ya. Demikian anak-anak penjelasan dari Ibu tentang pencemaran air dan dampak pencemaran air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.